Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama buat bolu talas dengan 3 butir telur. Rasanya enak, teksturnya ringan, gak seret di tenggorokan. Satu resep bisa dapat 2 mika seperti ini. Bisa banget nih buat ide jualan. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan 3 butir telur, ini suhu ruang, dan 145 gram gula pasir, SP 5 gram atau 1 sendok teh, vanili cair 1 sendok teh atau bisa pakai vanili bubuk. Kemudian ini di mixer sampai putih, kental dan berjejak dengan kecepatan tinggi, kurang lebih selama 6-7 menit. Untuk resep lengkap, silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Ini dia setelah 7 menit, sudah putih, kental, dan berjejak, kokoh juga. Ini bisa dimatikan mixernya. Tandanya ketika diangkat seperti ini, dia akan membentuk jambul seperti ini. Kemudian tambahkan 25 gram maizena, 70 gram tepung terigu serbaguna. Kemudian diaduk menggunakan mixer posisi mati supaya tepung terigu tidak berhamburan. Ini di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur asal rata saja. Jangan lupa untuk bahan kering diayak terlebih dahulu ya. Masukkan 65 ml santan kental. Ini dari 1 bungkus santan instan. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah. Agar bagian dasar lebih terjangkau, mixernya saya ganti menggunakan spatula. Ini diaduk sampai tercampur benar-benar rata. Hati-hati, pastikan semua tercampur, tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan, karena hal itu bisa menyebabkan adonannya bantat. Baking powder setengah sendok teh harusnya ini dimasukkan bersama tepung ya, karena tadi kelupaan. Nanti kalau teman-teman buat langsung dimasukkan aja bersama tepung. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata, ini bisa dibagi ke dalam 2 bagian. Ini aku bagi dikira-kira aja. Ini udah cukup. Kemudian ini aku tambahkan pasta talas. Untuk takarannya bisa menggunakan 1 sendok teh atau dirasa kurang boleh tambah lagi sampai warna yang diinginkan ya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Panaskan kukusan di proses ini ya, supaya nanti pada saat adonan masuk kukusan sudah beruap banyak. Ini aku siapkan loyang untuk mengukus ukuran 20 x 20 cm. Dilapisi dengan baking paper tapi tidak dioles untuk di bagian sisinya, supaya nanti kuenya tidak menciut ya. Nah ini sudah dituang, kemudian ratakan menggunakan spatula ke seluruh sisinya. Ini dikukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Lapisi tutup kukusan menggunakan kain supaya uap air tidak menetes pada kue. Untuk sisa adonannya, ini aku beli perwarna menggunakan pewarna kuning tua. Cukup beberapa tetes aja supaya nanti warnanya jadi lebih cantik. Aduk hingga rata. Setelah diaduk, kemudian ini siap untuk dikukus. Setelah 10 menit, ini siap untuk dilapisi. Dituang, kemudian diratakan menggunakan spatula. Setelah rata, ini dikukus kembali selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, ini bisa dites tusuk. Jika tidak ada yang menempel pada tusukan, tandanya kue sudah matang dan siap diangkat. Ini kue sudah diangkat teman-teman. Kemudian sisir bagian samping karena tadi tidak menggunakan olesan pada loyang. Dan keluarkan. Cara mengeluarkannya juga gampang banget, cukup dibalik aja seperti ini. Nah sudah keluar. Buka baking paper, Masya Allah, dilihat ya, ini warnanya pas banget. Lembut juga, ini tunggu dulu sampai dingin. Setelah dingin boleh ditopping. Ini aku pakai buttercream homemade
Untuk resepnya akan aku cantumkan di deskripsi video. Ratakan buttercreamnya, kemudian di topping. Kali ini aku pakai topping keju, boleh diganti sesuai selera. Untuk kejunya di sini kurang lebih 50-70 gram. Setelah rata, di topping ini bisa dikemas kalau mau dijual. Kalau mau dimakan langsung juga boleh. Ini aku potong bagi 2 sama rata. Kemudian ini aku kemas menggunakan dus box brownies jendela ukuran 20x10. Ini belinya di online. Tuh pas banget ya teman-teman. Dan untuk yang satunya juga sama. Ini aku kemas seperti ini aja. Ini dia teman-teman, bolu talas kali ini 3 butir telur, dapatnya 2 mikas seperti ini. Cantik banget ya. Nah, untuk teksturnya sendiri teman-teman, ini lembut. Pas dipotong kelihatan ya, dia tuh lembut dan ringan banget. Jujur ini rasanya mirip banget sama bolu yang dijual di toko sebelah. Ini rasanya enak, santannya kerasa, manisnya pas, gurih dari kejunya juga nambah bikin mantap. Dicoba di rumah ya. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep bolu talas kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi yuk di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.